Oke, baik, kita mulai kelas kita hari ini. Mata kuliah kita adalah studi kelayakan bisnis, di mana pertemuan bab 2 tentang analisa pasar dan bauran pemasaran. Sebelum itu, kita melaksanakan doa. Doa dimulai. Oke. Kemudian sesudah itu kita absensi kelas. Absensi kelas kita akan mulai menggunakan ini coba kita Bisnet. Hari ini yang nggak masuk siapa ya? Siapa? Vera. Keterangannya izin. Vera keterangannya izin. Sebentar. Oke, baik, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut aja. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari tentang analisa pasar dan bauran pemasaran, di mana tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama adalah ketepatan menganalisa peluang pasar berdasarkan data primer dan sekunder. Itu yang kedua, yaitu tentang ketepatan dalam melakukan segmentasi pasar dan menentukan target pasar. Yang ketiga, tentang ketepatan merumuskan positioning usaha. Yang terakhir tentang 4P dan 7P. Di sini ada yang sudah tahu nggak 7P? Oke, yang P pertama apa? Yang terakhir? Oke, mantap. Oke, nah ini ada beberapa sebelum kita masuk ke 4 tujuan pembelajaran itu, kita melaksanakan pembuktian di dalam tujuan pembelajaran kita bahwa tahun 2025 ini ada kegiatan yang viral, yaitu shoppable experience. Shoppable experience itu adalah setiap interaksi jadi peluang, dan itu ada papernya, We Are Social USA. Bisa nggak Anda buka ini? Coba. We Are Social USA. Bisa nggak? Coba, silakan bantu saya.
Kira-kira tentang apa? Ya? Siapa yang sudah ketemu? Itu pakai bahasa Inggris. Ya kan? Nah, artinya ini adalah kegiatan-kegiatan yang unik, itu langsung viral, kemudian otomatis orang bisa membeli. Gitu. Nanti ada videonya juga. Kemudian yang kedua, dominasi sosial commerce di Indonesia. Bicara sosial commerce itu adalah kelompok sosial seperti kegiatan kalian, kelompok-kelompok seperti di Gintiaras, kelompok dari manajemen berkumpul, kemudian bisa mengadakan suatu penjualan. Itu papernya ini. Silakan nanti Anda mencari, itu dia pakai bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya menggunakan influencer, kreator. Influencer itu apa? Kira-kira? Siapa yang bisa bantu saya? Influencer. Farel yang biasanya. Coba, influencer apa? Oke, terus apa bedanya kreator? Coba cari, ayo sama-sama cari influencer dan kreator. Apa bedanya influencer dan kreator? UV, coba UV. Coba dilihat. Ayo, bantu. Jadi artinya kalau Anda bisa membuat suatu influencer, Anda sebagai influencer dan kreator itu kreatif ya, yang itu sebagai aset kreatif utama. Kemudian yang berikutnya kegiatannya adalah aura farming. Aura farming itu seperti contohnya yang yang di Pekanbaru itu siapa namanya? Hah? Iya, yang umur 14 yang naik perahu. Nah, itu artinya kalau Anda pelajari ini, artinya apa? Anda bisa buat apa nih? Hah? Anda buat apa kira-kira? Kalau aura farming ini kira-kira apa konsep Anda? Kalau Anda punya daerah gimana coba? Gimana? Ayo, coba kamu. Menurutmu gimana? Kalau kamu punya aura farming itu kan seperti siapa namanya? Arkan ya. Arkan itu kan dia budaya kan yang dia lakukan berulang kali budaya terus jadi viral. Nah, coba kalau di daerah Anda gimana caranya? Coba. Hah? Ada yang ini enggak? Coba, ada yang bisa bantu saya enggak? Atau udah ada pemikiran Anda enggak? Oh, saya di daerah saya akan melakukan sesuatu yang unik yang belum, terus saya akan lakukan terus dan lama-lama viral. Yaitu bicara tentang fenomena viral sebagai budaya. Siapa? Ada yang membuat? Hah? Kalau ini kan Coba. pacuan gitu ya, Bu ya. Ya. Nah, kalau di desa saya itu ada namanya Gojek Lesung. Jadi dia itu yang pakai tumbukan itu, tapi nanti dia membuat suatu irama begitu. Nah, itu sempat diliput-liput juga. Nah itu harus berulang kali dan di like dan itu akan viral gitu. Kemudian yang berikutnya konsumsi cermat dan penurunan daya beli. Dengan konsumsi sekarang ini warga negara kita atau kita sendiri sekarang mengkonsumsi apa yang kita mau beli
pasti ada pikirannya, kalau membeli segala sesuatu nggak bisa asal-asal. Nah, sekarang di tahun 2025 karena apa? Karena ada pembanding. Kadang-kadang Anda mau beli apa contohnya? HP. Nah, ini kadang-kadang membandingkan, beli HP ini guna nggak? Mau beli nggak atau tidak? Sehingga penurunan daya beli masyarakat akan berkurang. Terus efeknya apa kalau penurunan daya beli berkurang? Jualan susah kan? Susah gitu. Nah, karena masyarakat konsumsinya lebih cermat gitu. Oke, berikutnya, nah ini pembelajaran kita yang pertama tadi apa? Tujuan pembelajarannya? Siapa tadi yang bisa ini membantu? Yang pertama apa? Tujuan pembelajaran kita ketepatan menganalisa peluang pasar. Tolong nanti diingat ya. Tolong diingat. Nanti kalau saya tanya, ya, oke. Ketepatan menganalisa peluang pasar berdasarkan data primer dan sekunder. Kalau tahu nggak bicara tentang data primer? Data primer itu data utama. Jadi kalau data primernya sekolah tinggi Gentera siapa? Ya Anda kalau di asuh ini. Eksternal yaitu PT yang lain. Oke. Yaitu, nah ini tujuan pembelajaran pertama, semua interaksi sosial like sebagai potensi jualan tanpa memvalidasi apakah audien benar-benar berminat membeli. Maksudnya, orang ini sekarang selalu berinteraksi sosial sebagai potensi untuk bisa jualan. Tetapi mereka tidak memvalidasi apakah audien mereka itu mau membeli serius atau tidak gitu loh. Nah, jadi artinya kita harus membuat strategi yaitu menggabungkan data primer kita dengan data sekunder menggunakan data platform, kemudian insight media sosial, kemudian kita melakukan data dan memfilter data itu hype. Tahu nggak hype? Hype. Tahu nggak hype? Apa? Hah? Hah? Lagi tren. Ada lagi yang bisa komentar lain? Data hype itu seperti yang booming tapi belum tentu pasti. Kalau dalam sehari-hari namanya asli tapi palsu. Nah, itu data hype dan data sebenarnya. Nanti ini Anda akan menggunakan di dalam skripsi nanti. Kemudian melakukan experience kecil, uji produk, konten shoppable. Tadi saya sudah bilang konten shoppable itu adalah konten yang aneh-aneh, tapi bisa langsung memicu viral. Kemudian, nah ini hype dan sebenarnya. Coba kita lihat nih perbedaannya. Hype itu sumbernya dari media sosial atau trending topik, tapi kalau nyata atau sebenarnya valid ini dari survei konsumen, data penjualan, data industri. Kemudian validasi mewakili data hype itu emosional sesaat aja, spontanitas, bias, dan sebagainya. Kemudian kalau data nyata itu dari terukur, terverifikasi, maupun dari segmentasi pasar. Dampaknya viral sesaat, tapi tidak berkelanjutan. Nah, itu kalau kita mengandalkan data hype, viral tapi tidak berkelanjutan. Kenapa? Contohnya kalau kita mau usaha, nggak mungkin kita mau usaha sesaat kan? Kita kan akan terus-menerus kan? Nah, kemudian kalau data nyata itu dari konversi loyalitas konsumen. Dan lihat juga umurnya data hype itu cuma 2 minggu. Kalau data nyata kelihatan dari Shopee umpamanya Kopi Lampung penjualannya 20%. Nah, ini nanti kan ada data kasus. Nah, saya membicarakan ini adalah variabel di luar dari analisa pasar. Nanti baru kita masuk itu. Jadi kalau kita mau masukin usaha baru atau kita mau berkembang, umpamanya dari cabang 1 ke cabang 2, nah ini variabel ini harus dilihat juga. Jangan, kenapa? Coba lihat di Bandar Lampung.
Tiba-tiba hotel tingkat ya bintang 5 namanya beda lagi. Di Jalan Sudirman itu udah beda ya hotelnya ya. Tadinya apa itu? Ada yang tahu nggak? Yang Sudirman Foresta sudah ganti lagi. Bukit Randu ganti lagi kan? Nah, kalau kita pikir kenapa kok orang itu kok bisa ganti-ganti? Kok para ahlinya di mana gitu? Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran kita perlu sekali mencari sumber ini. Namun ini sebagai apa namanya variabel lain. Kemudian pembelajaran kedua tadi apa? Coba. Artinya apa? Harus menemukan target pasar. Oke. Nah ini kegiatan sekarang tren apa namanya istilahnya kalau kontennya sekarang kalau kita masukkan konten di 2025 dengan tujuan pembelajaran itu mereka viral menggunakan influencer besar untuk semua orang tanpa melihat nice pasar. Apa enggak nice pasar? Hah? Nice. Ayo nanti saya bilang Budian nih. Nice pasar apa? Hah? Ya, kecil. Hanya kecil. Nah, strateginya bagaimana? Yaitu menggunakan segmentasi campuran demografi, fisiografis, perilaku, dan geografis. Jadi dicampur. Maksudnya dicampur gimana? Kalau tadinya kan kita satu-satu nih fokus ke arah demografi, fisiografis, perilaku, geografis. Terus ini strategi dengan kegiatan konten yang ada di tahun 2025 dilakukan segmentasi itu dicampur. Bagaimana cara mencampurnya? Coba. Hah? Ya, mencampurnya kayak demografi. Tahu demografi nggak? Apa itu? Hah? Apa demografi? Ah iya, waduh, geografis itu yang tempat. Nah, kalau demografis sama geografis dicampur menjadi apa? Diremik gitu loh. Gimana caranya? Coba. Waduh, ini harus belajar. Saya ini ya tunjuk aja. Nah ini yang gampang keluar nih. Coba buat dulu demografi apa aja, kemudian geografis apa di sini. Coba yang lain yang sudah bisa nanti langsung demografis apa aja, geografis apa aja. Itu. Demografis sama demografis apa aja, geografis apa aja. Kemudian fisiografis atau perilaku. Coba. Ini kita bicarakan ini, kita harus melihat ini. Memang ada rumusnya untuk analisa pasar yang kita ini. Nanti kita iniin juga, kita bahas. Sudah dikerjakan kan itu? Nanti kita per kelompok. Jadi ingat, tugas yang dari kemarin itu nanti sudah diselesaikan, hari ini dikumpul. Jadi nanti kita samakan hasilnya gitu ya. Kumpul tentang problem kasus kemarin ya yang saya kirim. Kemudian ada tugas yang pertama juga ya. Nah, itu nanti sekalian dikumpul. Jadi saya ingatkan kembali tugas itu kalau bisa tepat waktu ya.
Demografi. Tahu sebanyak-banyak, dikit aja dulu. Geografis. Udah, tahu sebanyak-banyak. Oh. Nah, ini kita mau campur. Gimana? Gimana campurnya? Menurut kamu? Ya ambil aja salah satu. Ambil salah dari demografis kita ambil satu. Dari fisiografis ambil satu, coba. Mungkin kalau dari usia sama kepribadian ya Pak. Ah, terus hasilnya apa? Usia plus kepribadian. Hasilnya kira-kira apa? Yang Anda buat kesimpulan dengan usia dan kepribadian. Ya contohnya, detailnya coba. Detailnya. Contohnya anak-anak umur 20 itu biasanya berbeda Pak. Kayak pribadi sama orang-orang yang lebih tua, 40 30. Oh gitu. Jadi Anda ya, nggak apa-apa. Kita buat umur 20 kepribadiannya apa? Ayo, silakan. Hah? Mungkin dari Ini contoh aja. Silakan aja langsung. yang 20 mungkin mengikuti tren. Hah? FOMO. FOMO itu apa? Ikuti tren. Ini usia 40. 40 mungkin yang mengikuti Kesehatan. Terus Anda strateginya dengan adanya ini terus ambil apa? Jadi bisa menargetkan siapa yang mau menargetin pasarnya gitu Pak. Kalau mau sebuah usaha. Ya kalau udah usaha dengan adanya kita usia kayak gini, FOMO, kesehatan, terus Anda mengambil strategi apa? Pemain kalau yang FOMO tadi gimana tadi? Mau ini takut ketinggalan akan satu tren. Nah, terus dia harusnya diapain? Ya mungkin kayak sekarang itu banyak cuma kayak resto-resto Korea itu mungkin ya anak-anak yang umurnya lebih ke itu tertarik ke makanan Korea di Jepang. Oh, artinya berbau-bau luar negeri lah gitu. Gitu sekarang ini. Nama-namanya padahal sih nama yang masak sama ya. Benar gak sih? Ya kan? Ada kan sampai kadang-kadang lidah itu sulit juga. Nah itu contohnya. Ya udah, terima kasih. Nah ini, jadi artinya fokus kepada nice. Sekarang ini nggak ada lagi fokus kepada yang besar. Ini yang kecil. Kemudian dia bangun personanya. Sehingga persona, atau nggak, personality kita. Jadi kita kalau Anda sekarang ini, kalau sudah persona Anda meningkat, Anda bisa bisa digunakan sebagai iklan. Dari mana? Mereka dapat dari data interaksi digital. Contohnya, pokoknya Budi itu di Facebooknya banyak sekali teman-temannya. Nah itu mereka akan coba dekati. Tapi temannya pasif atau aktif. Kalau pasif mereka nggak akan dekatin. Kalau aktif setiap apa yang kata Budi langsung komen. Nah itu. Ya. Kemudian berikutnya ini yang pembelajaran ketiga. Apa? Hah? Yaitu bicara tentang positioning. Tahu nggak positioning? Tentang posisi produk kita. Nah, gitu. Nah, strateginya adalah menggunakan UVV. Apa ini UVV? Ya apa? Unique Value Proposition itu apa? Apa? UP apa UP? Pas benar. UP. Ah. Ya, nilai unik, benar.
ada nilai unik. Wah, jadi artinya kalau ada suatu nilai unik, kita tawarkan produk kita mahal, pasti jadi orang ambil. Terus ada yang nawarin lebih murah, belum tentu orang akan ngambil. Contohnya gimana? Contohnya, pernah nggak Anda kayak gitu? Padahal Anda diberikan produk ini, udahlah diskon ini, tapi nggak mau. Kenapa? Yaitu karena menurut Anda sesuatu yang unik yang harus ini. Ada yang mahal seperti boneka apa itu? Labubu. Nah itu sampai ngantri loh. Ngantri itu udah mahal. Bagi saya itu mahal sekali. Nggak tahu kalau bagi Anda sampai ngantri loh. Kan ngeri kan? Nah, membuat itu produk Anda menjadi sesuatu yang unik perlu bertapa mungkin ya. Perlu labubu kita. Aduh, saya lihat aja labubu itu apa? Untuk apa? Mencari duit aja nggak bisa, iya kan? Nah, untuk apa? Tapi itu mahal, orang sampai ngantri loh. Waktu kejadian itu. Kemudian terakhir, kontennya apa? Yang tujuan pembelajaran keempat, terakhir. Apa? Hah? Coba suaranya kuat. Kan udah makan siang. Bauran pemasaran. Suaranya jangan kayak ini, apa namanya? Kayak orang belum makan atau kayak dukun itu kan, dukun itu nggak mau ngomong itu pasti pelan-pelan. Terus terakhir disemprot. Nah, yaitu bauran pemasaran. Nah, ini bauran pemasaran itu dulu 4P kan. Sekarang 7P. Nah, berubah. Jadi produk viral itu kuat dipromosikan, tapi biarpun dia menggunakan bauran pemasaran yang viral sangat kuat dipromosikan secara viral, tapi lemah produk itu. Sebenarnya lemahnya di mana? Distribusinya, layanan dan sebagainya. Oke, kesimpulannya. Nah, ini ada tentang aura farming yang saya bilang tadi, yaitu kalau Anda lihat di sini, nah ini contohnya. Nah, ini tentang shoppable yang viral. Tahu nggak pernah kejadian kayak gini? Yang kalau orang ngomong, saya jualan gantungan kunci, terus toko sebelah jual sepatu yang mahal, tapi dia nggak punya gantungan kunci. Terus ada lagi, dia jualan. Pernah nggak dengar itu? Hah? Ini nih, di YouTube ini nih. Di YouTube ini nih. Gimana nih? Coba, bisa nggak ke YouTube ini coba nih? Coba. YouTube ini gimana coba? Ayo coba. Coba YouTube. Pernah lihat nggak sih? Pernah lihat ya? Pernah? Siapa yang udah pernah? Hah? Iya nggak bisa. Internetnya ini bermasalah kali ya. Oke, ini ada kesalahan. Jadi artinya tren sosial commerce, shoppable experience, dominasi kreator maupun konsumen cermat itu harus semuanya didukung oleh data. Data apa? Data yang baru. Jadi artinya bahwa ada tren, ada shoppable experience, dominasi kreator, influencer, konsumsi cermat, dukungannya harus data yang baru. Jadi data itu kadang-kadang salah kita ambil. Nah itu. Nah, kesimpulannya lagi, analisa peluang pasar. Bagaimana data primer dan sekunder itu bekerja sama untuk menyaring hype, data yang tadi aspal tadi, jadi peluang yang sesungguhnya. Yang bohong-bohongan bisa menjadi yang benar. Kemudian ada segmentasi dan targetnya satu tren viral bisa banyak segmen. Kemudian
Yang berikutnya kita mengadakan positioning statement. Apa itu positioning test statement? Apa itu kira-kira? Hah? Coba. Apa yang dimaksud dengan positioning statement? Susah juga ya. Apa positioning statement? Apa? Ayo coba cari. Apa yang dimaksudnya? Apa? Apa ini kira-kira? Hah? Hah? sebuah pernyataan singkat untuk yang digunakan perusahaan atau merek untuk menjelaskan posisinya di pasar. Mungkin kayak ada yang kalau fokus aqua yang mahal selalu di depan. Ya. Jadi ingat posisi kita, produk kita harus kita ulang-ulang terus biar diingat orang. Sekarang ini orang cepat lupa kalau ada kegiatan yang viral gitu ya. Sesaat oleh karena itu ini. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjut kepada analisa pasar dengan soal yang nomor 1. Ya, silakan siapa yang bisa membantu yang sudah dikerjakan. Ayo. Ayo, siapa? Ayo, siapa tugasnya? Tugas pertama. Nah, soal kasus. Ini kita bicara tentang UMKM. Nah, ini coba. Siapa yang bisa bantu? Kita pahamin. Kan sudah dikerjain ya. Nah, tolong ini yang sudah bekerja dibuat kelompok aja. Biar kita sama-sama. Dibuat kelompok. Segera dibuat kelompok aja. Kelompok kecil. Biar waktu juga enggak ini. Coba. Dibuat kelompok kecil-kecil. Nanti saya akan nanya. Tolong dibuat kelompok yang lebih kecil. Silakan kita ngebahas ini. Dibuat kelompok kecil. Kan udah ada kelompoknya ya. Udah, silakan buat kelompok. Hah? Kan udah ada kelompoknya. Udah. Ya, silakan berkelompok aja ngebahas itu. Oke. Silakan aja mengkerucut. Ayo, silakan. Yang belum ada kelompok masa nggak? Gimana? Nah, ya, Yuve, gimana? Nah, kenapa? Loh, udah ada. Itu kan kelompok yang dari sebelum-sebelumnya kan? Dari semester berikut. Udah ada. Yuve yang nggak ada? Hah? Hah? Oke. Yang kelompok ini berapa orang? 4. Itu berapa orang? 3, 4. Nah, inilah kalian bertiga. Yang nggak ada nyempit sini. Dibuat kelompok. Farel, kelompokmu mana? Ya udah. Dibuat ini. Silakan. Biar ngebahas itu. Ayo. Dikerjakan. Ini soalnya ada 2 ya. Jadi waktu ayo silakan.
Nanti yang sudah selesai menyamakan itu ya, sebentar ya. Soal yang pertama itu kita mencari potensi pasar. Soal yang pertama cari potensi pasar, permintaan pasar, pangsa pasar, pertumbuhan pasar, analisa persaingan, dan kemudian menggunakan analisa persaingan, kemudian prediksi penjualan. Ini UMKM, kita coba nih yang sudah ini. Oke, yang sudah ini silakan maju ke depan, kita ngebahas tentang potensi pasar. Yo, siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Potensi pasar. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Ayo. Ayo silakan. Ini kelompok berapa? Nggak ada nomor kelompoknya. Nah, ini biar kita cepat bahas. Silakan. Hah? Oke. Nih, inilah. Silakan. Iya, iya. Itu permanen atau bukan? Bukan. Whiteboard ya. Oke. Whiteboard oh ya. Bukan nih. Bukan permanen kan? Oh iya udah bisa. Ayo yang lainnya habis potensi pasar ini kita bahas itu. Kalau enggak yang sudah dibahas kita lanjut yang lain.
Oke, coba kita periksa. Coba diinterpretasikan. Coba dijelaskan. Coba, ada yang bisa bantu? Ada, kalau nggak kamu menjelaskan di sini. Coba. Jadi untuk jumlah konsumen potensial ini 600.000 ini dari usia 15 sampai 45 tahun di kota Lampung itu data ada 60.000 orang. 600.000 orang. Lalu 30% itu dari persentase yang lebih mengkonsumsi minuman kopi siap saji. Lalu untuk 600 ini dikali 30%, kita dapat 180.000. Lalu untuk total botol potensial per tahun, itu dari jumlah yang sudah kita dapat dikali 3 botol itu ada di rata-rata konsumsi siap saji per orang per bulan. Untuk itu dikali 12 bulan itu dari 12 bulan ini dari data 1 tahun kita dapat 6.480.000. Lalu untuk nilai potensi pasar dalam rupiah 6.480.000 ini kita kali 12.000 ini dari harga jual rata-rata per botol kita dapat 77.760.000. Lalu potensi pasar menunjukkan ruang ekspansi besar karena penjualan aktual 2024 hanya mencapai 6.480.000. Jadi artinya kesimpulannya apa? Oke, di sini ada yang perlu tanyain. Maksudnya potensi pasar itu gimana terhadap ini tadi UMKM kopi ini? Kenapa kita mau cari potensi pasar? Kelompok yang tadi nih, ngapain kita mau cari potensi pasar? Untuk apa sih kita mencari potensi pasar? Coba. UV. Nah. Coba. Ini harus ngerti, kalau nggak ngerti ini ayah. Nanti ini kan UMKM, artinya Anda harus tahu. Oh, kalau ini saya harus ada datanya ini, sehingga saya bisa harus mencari potensi pasar. Potensi pasar itu apa gitu? Untuk apa kita cari? Silakan, UV. Teman-teman tadi kan sudah dijelaskan kan hasilnya total 77 juta. Nah, jadi kita langsung ke bagian yang ada ditanyakan pada Pak Umar itu kenapa kita harus mencari potensi pasar untuk menjual produk kopi Nusantara. Nah, di sini kita lihat dari jumlah yang suka kopi ini hampir 600.000 orang. Jadi dan kita hanya melakukan penjualan sebanyak 30% dan hasilnya itu tidak. Jadi kesimpulannya dari 30% orang yang beli itu kurang. Kan 60.000 ini
Hah, udah. Oke, ada yang bisa bantu Juve lagi nggak? Ayo, jangan hanya ini, harus tahu nih, karena Anda harus ini, harapannya eh, Anda nanti kalau mau buat kayak gini harus tahu kenapa potensi pasarnya. Ini Anda buat kayak gini ini untuk apa gitu loh. Kenapa kita, harus Anda jelasin dulu kenapa kita harus mencari potensi pasar. Untuk apa? Dari potensi pasar itu untuk melihat ukuran nilai jualnya dapat sampai besok. Gimana? Mencari ukuran potensial itu untuk melihat nilai ukuran penjualan yang bisa dicapai oleh perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memiliki potensi atau tidak? Nah, dengan soal ini gimana ini interpretasinya? Soal ini. Ya, silakan. Dengan ini interpretasikan dari mana? Ini kok. Hah? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa bantu? Kita ini apa namanya? Yang kemarin itu belum ini ya. Sudah ada pasti ya untuk tambahan besok ya. Untuk kemarin kan ada 2 yang kita tidak masuk. Jadi kapan kita menggantikan kelas yang kemarin? Hah? Gimana? Ya? Ayo, gimana? Ininya. Itu bolak-balik kayak gitu. Kalau jelas ngomongnya di jam 1 Pak memang. Tapi kalau untuk nanti saya belum cek jadwalnya karena belum akan dari. Jadi minggu ini enggak. Kalau nanti itu jam 1 kan sudah. Ya, artinya saya tanya minggu ini enggak. Enggak, ini lagi. Ya udah, oke, ini yang ini dulu kita bahas ini dulu. Cari tahu dulu. Harus cari tahu dulu. Tolong dicari tahu. Dengan ini tadi udah bagus, tapi interpretasinya belum lengkap. Apa ini dapatnya untuk apa? 6.400.000 yaitu potensi pasar menunjukkan ruang ekspansif besar. Maksudnya gimana gitu loh? Hah? Maksudnya gimana? Maksud tujuannya gimana gitu loh? Tolong ini kelompoknya nih interpretasikan. Ayo, yang sudah kerjain sama nggak? Ada yang sama nggak ini? Jawabannya? Hah? Ya angkanya sama, nggak? Oke, nggak ada masalah. Maksud saya, apa ini artinya nih 6.480 ini apa? Hah? Ya, UV. Ayo, jangan nanti kamu habis ini. Ayo, jangan hanya UV doang yang kamu ini. Ayo, kita itu nggak boleh ini ya, punya kemampuan. Kalau nggak, nih silakan.
tentang penjualan pasar tahun 2000 2023 hampir sekitar 300.000 botol. Nah di sini di bawah itu ada keterangan website juga ternyata di bagian saya kopi. Nanti ini bagian sebelah sini dulu nih. Nih di antara ini. Ayo. Berempat. Habis dari Juve. Apa itu? Untuk apa kita? Hasilnya sama ya, 6 juta berapa ya? Ya, sama kan? Cuma, apa ini 6.480 ini apa ini? Nah ini ini sebagai contoh untuk yang soal tadi anggapnya di bagian bawah ini ada pesaing ternyata. Nah, pesaingnya gimana? Ingat, soal ini, tolong ini ya, saya dapat kasih clue-nya, ini kan soal ada namanya, ada rumus. Dari rumus variabel itu Anda sudah tahu. Gitu. Oke, itu ya Pak ya. Ya. Di sini yang perusahaan kopi yang itu yang tahun 2024 ya. Terus itu sebelumnya itu bisa menjual sampai 900.000 kopi dan sedangkan setiap orang itu bisa konsumsi kopi itu 3 botol yang diproduksi oleh perusahaan kopi B. Nah di sini kenapa perusahaan kopi A ini harus melakukan pasar lagi yang ditanyakan tadi itu dikarenakan di sini ada pesaing yang ingin melakukan berobat pasar. Ketika pesaing kopi B ini mendapatkan misal contoh pasarnya sama, ibaratnya gitu. Si perusahaan kopi B ini melakukan kerjasama dengan perusahaan C. Nah, perusahaan B juga melakukan kerjasama dengan perusahaan C. Nah, otomatis konsumen akan terbelah menjadi dua keinginan. Keinginan tadi itu bisa kita lakukan seperti seberapa tarikan yang dijelaskan dari sebelum pertanyaan ada ketertarikan dalam model masa yang ditawarkan. Nah, maka harus menyebar bukan hanya ke perusahaan lain ke perusahaan C doang, tapi coba cari perusahaan yang lain supaya tetap mendapatkan hasil yang meningkat, bukan hanya misal sebelumnya kan sebelum ada perusahaan B ini itu dapat 1 juta. Nah, terus ketika ada perusahaan B, tapi kalau misalnya kita tetap melakukan pasangan sama, itu kita akan menjadi berubah atau pendapatannya dalam jangka waktu singkatnya itu hanya awalnya dapat 1 juta bisa mungkin hanya 1
kita langsung kurang. Jadi ketika perusahaan duit ini masuk, otomatis perusahaan dan aktif ini harus mencari apa namanya faktor lain untuk mendapatkan. Pak izin mau jelasin yang Boleh. Silakan. Tapi saya janji Jangan di sini. Ya. Taruh sini ininya udah ya. jadi dari hasil perhitungan yang kita dapat itu kan dapatnya 6.880.000. Ini dalam per tahunnya. Jadi potensi pasar itu adalah batas dari penjualan atas untuk mengetahui jumlah maksimum yang mungkin dicapai di per tahunnya. Gitu, Pak. Ya, dengan produknya berapa tadi? Hah? Untuk jumlah yang harus dicapai itu harusnya 6.480 per tahunnya. Itu peluangnya, potensinya. Oke, bagus. Nah, itu. Oke, berikutnya. Nih kelompok 2 jawab nomor 2. Kelompok ini jawab nomor 2. Itu soalnya apa? Soalnya langsung ini. Kalian yang 2, Jo. Nomor 2. Langsung. Apa ini? Pertanyaannya? Nanti dicek lagi ya. Oke. Nomor 2. Nanti yang bukan nomor 2, yang berikutnya nomor 1 yang B. Ini bagian varel yang C. Ya. Ayo. Ini kita lanjut ya. Terus nah, ini udah bagus ya tadi kita. Jadi nanti Anda harus tahu, peluang pasar kita ini dengan produknya sekian menghasilkan sekian. Dan harus yang dihitung apa aja. Gitu. Ya. Jadi nanti UMKM Anda nanti kayak gini, formulasinya itu. Formulanya terus ini snowman, dua-duanya bisa nih, snowman semua. Itu tuh. Yo. Ini apa? Mencari apa nih? Mencari permintaan pasar 2024 sama pangsa pasar. Oke, siap. Nah, ini pangsa pasar nih. Bicara tentang permintaan pasar, permintaan kan?
Oke, jelaskan. Apa itu permintaan pasar? Maksudnya 23,08 ini gimana? Jadi yang untuk permintaan pasar 2024 ini sejumlah 1.560 botol per tahun. Ya. Nah, untuk permintaan pasar ini yang 360 ini per tahun dibagi 1 juta yang diminta 2024 dikali 100, hasilnya bertemu 23,08%. Artinya 23,08 itu apa? Itu pangsa pasarnya Pak untuk permintaan dari sini hasilnya Oke. dari dalam persen 23,08%. Oke, kalau kita buat kue, kita hanya dapat 23, oke. Lanjut, yang berikutnya. Hah? Iya, pertumbuhan pasar. Silakan. Nah, ini nanti saya tanya nih, pertumbuhan pasar itu untuk apa? Jangan kalian bilang bayi bertumbuh lagi. Jangan. Jadi nanti kalau Anda punya usaha, variabelnya kan sudah ada nih, cara menjumlah merumuskannya. Jadi Anda tinggal cari variabelnya sehingga bisa dapat, oh ini, terus disesuaikan apa benar atau tidak gitu. Ya. Ayo Farel. Dihapus. Boleh, boleh. Pertumbuhan pasar. Ayo, Ariel. Jadi total pertumbuhan pasarnya 33,3% Pak. Jadi 1.200, 1.200.000 itu dari total penjualan seluruh pesaing. Terus dikurangi 900. 900 dari mana? 900 dari total penjualan pasar tahun 2003. Oke. Terus dibagi 900. Habis itu dikali 100% Pak. Jadi 33,3%. Terus artinya pertumbuhan pasarnya 33,3%. Iya tahu, 33,3 itu untuk apa? Untuk apa Anda tahu ini? Untuk pertumbuhan pasar. Iya, pertumbuhan pasar untuk apa? Pertumbuhan pasar gimana? Untuk ini Pak. Untuk faktor eksternal seperti ekspansi platform online. Oke, jadi artinya peluang Anda untuk expand mau online kemungkinan Anda hanya dapat 33,3%. Mau buat bentuk yang lain silakan.
Ya. Nah, itu fungsinya. Dan itu harus, jadi nanti ke depannya ada yang perlu tanyain? Nah, oke, lanjut. Berikutnya kelompok yang mana yang belum? Yang ini nih. Yang belakang. Oke, siap. Ya, oke. Itu kan tadi itu sudah 200 itu kan total penjualan seluruh pesaing. Hmm. Itu total penjualan 2020. Tempat itu nggak ditambah sama total penjualan rasa kopi. Gimana? Kan itu 1.200.000 itu dari total penjualan 6 pesaing itu. Ya. Nah, sedangkan kan ada total penjualan dari rasa kopi juga. Hmm. Tahun 2024 yaitu sebanyak 360 ton. Ah. Jadi untuk melihat kebutuhan pasar itu apakah total dari yang rasa kopi itu juga dimasukkan ke situ? Soalnya kalau perhitungan kelompok kami total dari yang rasa kopi 2024 ditambah total pesaing yang 6 itu jadinya 1.560.000. Baru dikurangkan ke 900 itu rumus dari total penjualan 2023 baru dibagi total penjualan 2023. Hasilnya? 100. Nah, milik kami itu rumus 3,33. Jadi ini yang salah. Siapa yang sama ini? Sama, kecuali ini. Hah? Nah, enggak, jangan mau terima argumennya. Nah. Salah ngambil atau gimana? Gimana? Ayo. Nah, Anda kan sebagai mahasiswa harus punya argumen, alasannya apa? Saya tadi nggak terlalu melihat tadi ya, bahwa ada unsur kopi yang lain dari pesaing tahun berapa? Sama. Tapi di soal ini memang tidak dicantumkan, Pak. Dari soal yang diterapkan ini tidak dicantumkan total penjualan seluruh pesaing itu di tahun berapa. Jadi itu. Jadi kalau yang dituliskan 2024 di sini malah cuma yang 360 botol. Ya. Jadi yang total penjualan seluruh pesaing itu 2000 berapa, Pak? 2024 atau 2025? Harusnya tahu sebelumnya. Mestinya. Namanya ini. Tidak ada. Memang kurang kelengkapan soal itu kurang datanya, Pak. Keterangan yang seperti itu. Oh gitu ya, saya. Jadi sepertinya ada ambigu di sini. Kalau teman-teman langsung ambil 200, kalau sebagian teman lainnya ada yang menambahkan dengan penjualan yang rasa kopi. Seperti itu. Tapi rasa kopi itu nggak disebutin tahunnya. Disebutkan 2024. Ya, harus ini juga ditambah dong. Ditambah itu benar yang itu, ditambah itu sebagainya. Jadi yang 1.200 ini kurang, harus ditambah. Sehingga hasilnya dia pertumbuhan pasarnya kayaknya nggak yakin ya 3,3. Kalau saya pertumbuhan pasarnya cuma di bawah 50%, nggak mau saya ekspansi. Kalau itu hasilnya berapa? Nah, kita bisa mau ekspansi lah di atas 50%. Mana berani kita mau ekspansi ke tempat lain. Ya kan? Logikanya. Oke, jadi kelompok ini kurang datanya. Boleh, nanti dibenarin itu nanti dikirim ke ini langsung perorangan nih. Ini bukan per kelompok ya, ini kita buat kelompok, cuma nanti ngirimnya perorangan. Makanya saya bilang harus, kalau yang lainnya nggak aktif ya itu rasain. Nanti setelah selesai ini, ada waktu cuma setengah jam langsung kirim. Yang lain terlambat. Kan udah saya bilang dari awal. Jadi kalau yang lainnya cuma santai-santai, anggotanya siap-siap, nilainya berkurang yang terlambat. Gitu ya. Kalau yang membuatnya itu udah pasti ini. Ya. Ya. Silakan. Jadi nanti pengumpulannya setelah ini setengah jam langsung ini. Setelah kelas ini. Nggak nyampe setengah jam, 5 menit lah nanti. Ya 5 menit, Pak. Ya, 5 menit aja. Hah? Waduh, kasihan amat. Saya juga bawa HP tapi habis baterai. Oke, berikutnya tadi siapa? Ini. Ya, silakan. Ayo, maju.
Kenapa? Jadi kan saya bilang variabel yang tadi itu sudah kita analisa. Nah, variabel ini menggunakan rumus. Ayo, siap. Kita soalnya 2 ya, makanya cepat-cepat. Soalnya 2. Yo. Ayo. Iya. Hah? Nggak bentar lagi selesai soal 2, nggak bentar lagi. Makanya saya bilang cepet. Jangan sosok nggak ini maju. Kalau nggak siap maju ya susah. Jangan salahkan saya. Hapus. Oke, berikutnya jawab yang kelompok ini biar cepat. Yang terakhir ini jawaban belum ya, Mak? Jadi nanti, nanti pengirimannya boleh nggak, Pak? Yang benar ini saya foto, boleh kirim langsung namanya, gitu. Makanya kita benerin. Bisa, itu bisa. Dihapus, itu penghapusnya. Ini pertanyaan terakhir yang nomor 6 ya? Belum ya? Oh, satu lagi kan? Enggak, satu lagi di nomor 1 lagi. Kan ada nomor 2. Hah? Ini udah? Oh, oke. Jadi nanti yang minggu depan di hari apa itu? Selain hari ini kan, kalau normalnya hari Senin kan, minggu depannya nanti di hari Senin kita bicarakan ya, penggantinya ya. Jadi kan itu ada buku, silakan baca aja. Tapi artinya kan kita menyelesaikan kasus-kasus aja. Oke, ini bicara tentang analisa pesaing. Oke. Silakan. Iya, jelasin. Jangan malu-malu. Tapi saya pertanyaan, kelompok lain nilainya sama nggak? Sama. Ada yang beda nggak? Pare lagi, beda. Waduh. Parel sama nggak? Oh iya sama. Parel sama, oke. Hah? Sama nggak? Hah? Sama. Hah? Ada yang beda nggak? Kelompok sisil beda nggak? Oke, bentar dulu. Kamu tunggu dulu, belum diminta ini, nanti menginterpretasikannya, kesimpulannya malah salah.
Jadi kita minggu depan ngebahas yang hari Senin ngebahas soal yang lalu ya. Bab 1 Tentang bakso ya ya, Pak? bakso, udah kan itu aja ya? Iya. Itu aja. Ya, bakso kan tentang bakso. Nah, ini ya, usaha bakso coba nanti di usaha bakso. Makanya gimana Sisil? Bedanya dari mana coba? Kamu ke depan. Yang beda. Oke, bedanya di mana coba? Ada nggak? Ini. Whiteboard. Sebentar kamu duduk di sini dulu. Duduk situ dulu. Ini. Coba lihat dulu. Hmm? Nah,
Jangan. Jangan nanti kita habisin satu ini aja dulu. Makanya agak cepat. Nah ini yang nomor ini kira-kira ada bantahan nggak ini? Hah? Ada bantahan nggak? Hah? Sama nggak kelompoknya? Nah, kalau sama 5,62 M ini apa ini? Hah? Dari itu berdasarkan Tolong ini ya, harus ini ya. Maksudnya jawabannya harus sama. Jangan mau cepat nanti ketika saya periksa dengan jawaban saya berbeda, salah semua nanti Anda. Makanya saya kan nggak bisa melihat detail gitu. Tolong ini karena soalnya kan banyak. Nah, tolong kita fokus ya. Oke, lanjut. Silakan. berdasarkan proyeksi tersebut, pasar kopi Botolan itu diperkirakan terus mengalami pertumbuhan positif pada 2025. Dengan peningkatan pangsa pasar menjadi 25%. Oke. Pasar kopi berpotensi menjual sembilan karena 68 pulau dengan nilai penjualan mencapai 5,6 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran dan ekspansi pasar yang dijalankan pasar kopi efektif dalam memperkuat posisi di pasar. Pertumbuhan pasar yang mencapai 20% juga menandakan tren konsumsi kopi Botolan masih meningkat sehingga meningkatkan peluang penjualan dan memperluas jaringan distribusi masih terbuka. Dan itu kesimpulan itu prediksi penjualan 2025 menunjukkan peluang besar bagi rasa kopi untuk tumbuh lebih kuat di pasar kopi Botolan dengan potensi pendapatan mencapai 5,60 Artinya kalau diasumsikan naik 25% dari tahun 2024 ke 2025 dan hasilnya menjadi 5,62 M. Terus kalau Anda jadi pengusaha ini gimana nih? Kalau harapannya 25%. Kalau kita prediksikan 25%. Kenapa Kak? Nah, ini kan diasumsi. Pertanyaan saya kan, kenapa rata-rata orang nggak banyak 50%, kenapa nggak 100%? Nah, oke. Kalau 25%, nah menurutmu untung nggak ini mereka ini? Dengan naiknya potensi ini. Makanya saya bilang sebagai pemilik usahanya kira-kira aman atau tidak? Kalau untuk 25% itu inflasi besar, terus kita mau 5,2 M itu termasuk Ayo, siapa yang mau argumen ini? Tolong ini. Nih 5,62 M ini. Halo. Gimana? Kan dia kan asumsikan 25%. Dia 5,62 M. Kita prediksikan 25. Kalau kita prediksikan 25, Anda mau prediksikan 25. Terus kan ada argumennya. Kenapa diprediksikan 25? Kenapa nggak 10%? Kenapa nggak 5%? Kenapa? Aman nggak 25% ini? Kan gitu. Kalau kita prediksi 25% ini kira-kira aman nggak? Gitu. Ayo coba. Dari 2024 tadi kan 23,08 Pak. Nah, itu yang kopinya itu meningkat 25% dari 2025 Pak. Nah. Kita asumsikan setahun itu naik 22% Pak. 2025. Kali 12 gitu. Bisa diterima. Oke. Nah, ini
Oke, bagus. Nah ini sekarang ini kenapa ini masalahnya nih? Mungkin punya saya nggak masukin data yang sesuatu nih Pak. Hah? Yang rasa tadi ya? Yang rasa tadi itu yang masalahnya. Oke, baik. Ya, sama oke. Sekarang lanjut ke soal terakhir ya. Ya, soal terakhir, Pak. Ya kan? Soal terakhir kembali lagi. Izin kami yang pakai PDH mau ada agenda lain. Ya, sebentar ini. Tanggung. Satu ini tanggung. Ya. Tanggung. Ini yang nomor 3, yang nomor 2 siapa yang bisa maju? Nah, saya tanya lagi. Kalau kelompok sisil kan sudah bisa membantah tadi tak usah maju. Nah, sekarang yang di antara soal ini kelompok siapa yang maju biar cepat? Nah, Farel lagi. Ya, silakan Farel. Kelompok Farel. Kan apa? Peminatnya banyak Farel ini. Nah, tuh. Banyak. Nek spidol kaki dia kaki. Bagus saja, Pak. Ya, dihapus saja. Sebentar ya, yang kegiatan ya sebentar. Kegiatan apa? Mau ada tuh kegiatan yang 3, Pak. Oh ya, Yang ini, Pak. sebentar ya bilangnya. Yang mana? Itu tuh yang 5. Ini sebentar soal satu lagi gitu, nggak nyampe. Tapi nanti kalian nggak tahu ngumpulnya kapan. Ini harus segera juga ngumpul. Ya nanti kalau udah dibuka kami akan segera kirim, Pak. Yang mau ngomong buka itu siapa nanti? Nah, ada temennya nggak yang bilang? Karena kan nggak boleh lewat setengah jam. Iya, makanya nanti selesai jam berapa kan saya buka. Baru, oh ada, oke. Yang kedua harga jualnya yang sebelah sini, tolong cepet. Nih, berikutnya, kelompok berikutnya. Ayo ini kelompok ini nih. Enggak, yang nomor 2. Hah? Kelompok 2 nih. Ayo. Iya, harga jual. Tentukan harga jual. Oke, yang nomor 1. Kira-kira ada bantahan nggak ini? Hah? Sama. 44.200.000. Oke. Nomor 2. Nomor 3, Pak. Analisis itu, Pak. Nah, sekalian nomor 3. Siapa yang maju nomor 3? Yang belakang. Oh iya ini. Ayo. Gantian ya. Ayo. Saya tunjuk loh. Kalau nggak saya tunjuk, nggak maju. Nih. Saya tunjuk. Ini dia ini. Ya. Ini. Benar yang paling pintar apa ini? Iya, paling pintar kan? Nah, benar. Langsung tahu kan saya pintar kan? Hebat. Ya, dihapus boleh. Ini boleh. Boleh.
Yang 7P, yang 7P. Ya. Hah? Oh, kebanyakan banyak itu ya. Oke. Oh ya, oke. Enggak, singkat aja. Yang satu price gimana? Produk bagaimana? Ya. P produk tulis. Produk. Ah. Oke, yang ini gimana nih? Aman, Pak. Hah? Kelompok yang lain nih? Hah? Aman. Gimana kelompokmu? Hah? Nilainya sama nggak? Hah? Hah? Oke. Sama ya? Sama, Pak. Oke, yang terakhir. Udah, Pak. Ini yang terakhir. Pokoknya kalau Anda nggak bahas nanti kuis, ternyata salah itu urusan kalian. Oke, udah cukup. Itu sekarang bacakan yang price. Ya, yang price. Tolong dengar. Tolong bacain yang price. Tadi kan ini. Oke, yang price. Biar kita nyamakan. Price. Tolong dibacakan satu-satu. Yang beras itu Tolong dengar. 25.000 per porsi. Untuk mencapai laba target, harga kompetitif dengan restoran sejenis di Bengkulu. Promo buy five free one bisa menarik pelanggan loyal. Itu yang price. Oke, tunggu dulu. Sama atau beda? Ada yang beda? Hah? Sama. Ada yang salah? Ada yang argumen? Enggak? Sama. Lanjut. Produk. Sate ayam khas dengan bumbu kacang kental, cita rasa otentik lokal tersedia dalam porsi reguler dan jumbo. Bisa daging maupun bungkus. Sama. Apa? Bisa daging maupun bungkus produknya. Sate ayam dengan bumbu kacang. Diedit atau dibungkus? Iya. Maksudnya gimana diedit nih? Oh, iya. Oke. Ada yang nambah? Ada yang nambah nggak? Sama. Oke. Yang ketiga. Yaitu karyawan dilatih ramah depan tampil dan dari persiapan langsung mengawasi kualitas produk. Kebersihan itu gimana? Contohnya kebersihan gimana? Persiapan itu kayak menjaga lingkungan kantor selalu bersih. Pakai itu ya. Itu kurang. Yang untuk kesehatan harus detail. Nah, sekali lagi nggak boleh saya terima umum, detail. Bersihnya umpamanya contohnya menggunakan sarung tangan. Plastik itu kan ada ya. Oke, lanjut. Yang kedua itu place, itu lokasi strategis dan di kawasan padat mahasiswa dan pekerja berjualan melalui GoFood, GrabFood memperluas jangkauan. Oke, ada tambahan nggak? Oke. Promotion. Promosi ini menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok untuk menampilkan proses pembakaran sate, ulasan, pelanggan dan pemberian. Oke, itu proses. Kemudian lanjut. Itu yang kedua itu proses penyajian cepat, kira-kira kurang lebih 10 menit dengan sistem pemesanan digital untuk order layanan fresh delivery meningkatkan kepuasan pelanggan. Berapa menit? Kurang lebih 10 menit 10 menit berapa pemesanannya? untuk proses penyajian. Oh iya. Oke, lanjut. Yang terakhir digital evidence itu desain warna sederhana tapi bersih. Aroma sate jadi enak kawasan pelanggan berlabel merek sate Pak Roni kenapa profesional. Oke, baik. Udah cukup ya. Terus saya buka dulu ya. Yang absen ya nanti dulu ya. Absen. Iya tadi absennya ini.
bermasalah tadi. Sebentar. Absen dari Edilink tadi nih, saya mau masukin. Sama yang kemarin, ketua kelas tolong ini ya bantu saya untuk absen yang siapa. Sebentar ya. Oh itu rekapan. Yang I dan film saja sama yang Sebentar. Sebentar ya, satu-satu. Coba. Iya, kemarin kan belum ya. Yang pertemuan pertama siapa yang belum? yang tidak hadir Ah, itu Yupe Nadio, ah, Stefanus Doni, sama yang magang juga Pak. Yang magang dimasukkan di kasih. Enggak, Tidak hadir. enggak. Tidak. Oh, yang magang hadir yang nggak hadir. Yang hadir. Tapi itu lagi proses magang. Iya. Oke. Yang tiga, kalau yang dua tadi ini memang tidak hadir. Oh ya, ya sudah. Yupe dengan Doni. Oke. Iya ini. Kok nggak ada kota ya? Ada Narzo. Hah? Pak nyambung sepertinya saya juga. Iya gimana? Ini nih. Sebentar ya. Tolong diperhatikan juga nama Anda. Absensi mempengaruhi ya. Hari Senin. Tanggal 1 ya itu. Yang tanggal 1 ya? Tanggal 15 September. Oh, yang tanggal 5 September. 15. Oh, Pertama kali masuk. bentar. 15 September ya? Iya. Oke. Siapa yang tidak masuk? Yupe Nalio dan Doni. Stefan. Nanti coba tolong diperhatikan juga. UV ya, UV. Nalio. Ah, Tidak dapat terus dan Doni. Stefanus Doni. di mana itu? Di oh, di bawah Pak. Di Siapa? Stefanus Doni. Stefanus Doni. Oke, Ya. Itu Deo Pak. Yang Doni Pak. Doni. Iya, Stefanus Doni. Stefanus. Mana? Ini Doni. Deo atau Doni? Doni Pak. Oke. Iya, yang itu. Iya. Oke, tanggal berapa lagi? Habis tanggal 15, tanggal 22. Tanggal 29. Oh, tanggal 22 libur ya? Iya, orang ini sih Pak, jadi nggak ada di Ya. Oke. Doni ini hari berarti Doni. Ini siapa? Yang tanggal 29 itu Yupe. Taruh. UV kemana aja nih UV? Dia masih benar saya tadi ya, lanjutin ya. Hah? Nggak, dia nggak tahu kayaknya Pak. Kan kalau udah sebulan hari itu udah masuk tapi dia belum. Pak, Ya. kami yang pakai PDA izin. Iya, tapi ininya nanti gimana nih koneksinya nih? Hah? Oh, Tetris. Cateringmu. Siapa tadi? Mana Juvenal? Ini dulu Pak, Don Deo dulu Pak, Deo. Deo juga tidak masuk.
Deo mana Deo Deo? Ini Stefan Dio. Oh, terus Tidak masuk. Terus Terus? Benalio. Yufi mana? Ini Terus terus Timotius Danata. Timotius. Timotius Danata terus Sudah. Itu yang hari ini Pak. sebentar. Yang sekarang tanggal 6 Oktober. Oke. Udah saya lakukan belum. 6 Oktober. Iya Pak. Oh. Diganti yang berarti sekarang. Enggak, tanggal 6. Oh iya. Tanggal 6 ini tetap tanggal Ya, 6. ada sini nggak Pak ya? Iya, tetap. Siapa? Ini kelas malam. Ah, oh, kelas semalam ya. Ini kelas. Catherine kelas malam. Oh, ini Catherine. Iya, kelas malam. Oh, iya. Nah, ini kan pagi kan? Pagi nih. Oh. Ya kan? Pagi. Kok jadi malam? Waduh, nanti lah saya ini. Oke lah. Nanti. Saya presentasi dari situ aja Pak ya. Yang Ah, hari ini. iya, yang hari ini. Oke, presensi di sini. Kayaknya nanti kalau besok ada masalah, saya minta lagi ya laporannya. Oke, boleh. Ini sudah absensinya. Tolong di absensi ini. Sudah. Terus itu tolong ini bantu saya itu. Ya.